kita, yaitu metode penyampaian dan penilaian berbicara. Terdapat bermacam-macam metode berbicara, antara lain: 1. Metode penyampaian secara mendadak. Metode dalam secara penyampaian mendadak ini metode yang terjadi secara mendadak, yang dimana seseorang diminta berbicara ke depan tanpa persiapan sama sekali. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan. 2. Bebas memilih topik pembahasan namun tetap disesuaikan dengan acara. 3. Dapat mengekspresikan kata yang disampaikan dalam berpidato. Sedangkan kekurangannya, materi kadang tidak disampaikan secara urut atau sistematis. Kedua, sifatnya mendadak. Ketiga, kurangnya persiapan sehingga kemungkinan ada yang terlupa. Keempat, terlihat canggung saat berpidato. Kedua, penyampaian tanpa persiapan. Metode penyampaian tanpa persiapan ini adalah metode tanpa adanya persiapan naskah. Jadi pembicara masih punya waktu yang cukup untuk membuat persiapan yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan yang paling penting. Dan adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu: 1. Fleksibel dalam memberikan penjelasan dari pokok bahasa. Kedua, bebas dalam menentukan gaya komunikasi, baik dengan intonasi rendah maupun tinggi. Sedangkan kekurangannya, hanya bisa terlaksanakan model tersebut oleh pembicara yang memiliki pengalaman yang tinggi. Kedua, penyampaian pidato kurang konsisten karena tidak adanya persiapan. Ketiga, metode penyampaian dari naskah. Metode dari penyampaian dari naskah adalah biasanya dilakukan untuk melakukan pernyataan-pernyataan resmi. Misalnya pidato kenegaraan, pidato sambutan peringatan Hari Besar Nasional, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, pidato terencana dengan baik, lengkap dan sistematis. Kedua, kalimatnya dapat dikoreksi ulang sehingga tidak ada hal yang terlupakan. Ketiga, penyampaian isinya bisa terwakilkan atau terdelegasikan kepada orang lain. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu untuk penyusunan. Kedua, tidak terlalu leluasa untuk melakukan pengembangan sebab beresiko keluar dari alur dan arah pidato maupun penjelasan berulang-ulang. Keempat, metode penyampaian dari ingatan. Dalam metode ini, pembicara memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, membuat naskah dan menghafalkan naskah. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, matang dalam memainkan intonasi dan mimik jika memiliki waktu latihan intonatif serta hafalan. Kedua, arah dan alur pidato terjaga sesuai dengan hafalan naskah. Sedangkan kekurangannya, tidak leluasa untuk melakukan penjabaran sebab akan beresiko terlupakannya naskah berikutnya. Kedua, jika lupa hafalannya akan beresiko terjadi blok panggung. Ketiga, bila hafalan terlewatkan akan menyebabkan hilangnya beberapa bagian penting. Baik, begitu saja materi kita pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan setelah pertemuan ini. Terima kasih.